Untuk kesekian kalinya saya diberi kepercayaan untuk membagikan firman Tuhan. Terima kasih kepada tim Praise on Worship yang sudah membawa pujian dan penyembahan dengan lagu-lagu yang mengantarkan kita kepada suasana yang mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat sore juga kepada rekan-rekan yang menyaksikan secara online dari Facebook Group. Saya memulai dengan pertanyaan. Ada yang masih ingat tema tahunan kita 2023? Yang ingat silakan angkat tangan. Ya, Ma Aurel gimana? Salah. Ini kayaknya salah semua, jadi mungkin saya harus minta pastor mengulang tema tahun lalu di 2025. Itu 2024. 2023 tema gereja kita bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Ya. Dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Udah ingat lagi ya temanya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang selama tahun 2023 merasa mengalami pertumbuhan? Enggak ada lagi ya, angkat tangan kalau ada orang yang merasa mengalami, cuman Mak Evelyn. Satu alasan lagi untuk saya minta ke pastor, tahun depan tema ini kita ulang. Ya? Maybelline, buah apa yang dihasilkan selama tahun 2023? Ya, nggak apa-apa. Nah, tema tahun ini, teman-teman tahu semua adalah membangun hubungan yang kuat. Ya, dari Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saya pernah sampaikan ini di dalam beberapa sel group, buat saya ini bukan suatu kebetulan. Karena memang saya melihat kesinambungan antara dua tema ini. Dengan bertumbuh di dalam Kristus secara rohani, kita kemudian diperlengkapi untuk bisa membangun hubungan yang kuat. Dalam hubungan yang kuat, kita semua akan berbuah. Ada sebuah penelitian di Harvard University, respondennya sekitar 7.000 orang. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki hubungan sosial yang kurang baik, ya, terbiasa menyendiri, ya, single fighter, lonely figure, mempunyai kemungkinan untuk meninggal 3 kali lebih cepat dibanding orang-orang yang memiliki hubungan sosial yang baik di dalam keluarga, dengan teman-teman, di tempat pekerjaan. Itu artinya orang-orang yang mungkin gaya hidupnya kurang sehat, ya, suka begadang, ya, mungkin kurang olahraga, makan junk food, tetapi punya hubungan sosial yang kuat, bisa hidup lebih panjang dibanding orang-orang yang gaya hidupnya sehat, sering olahraga, ya, makan makanan sehat terus, tapi selalu menyendiri. Jadi lebih baik, ya, lebih baik mungkin begadang tapi dengan teman-teman daripada kamu makan sayuran dan buah-buahan tapi sendirian terus. Nah, tema kita hari ini adalah bagaimana kita sebagai pengikut Kristus membangun hubungan yang kuat. Dan yaitu dengan membangun hubungan yang berdasarkan kasih.
Kita baca dari perikop yang saya ambil di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Ayat yang 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hak-hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di kepalamu. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita semua tahu, kitab Roma ini ditulis oleh Paulus, satu dari 13 surat yang ditulis oleh Paulus, dan ini adalah salah satu yang paling panjang. Kitab ini ditulis oleh Paulus dari Korintus, sekitar tahun 50-an sebelum Masehi, sebelum dia sempat mengunjungi jemaat Roma itu sendiri. Nah, yang menjadi pondasi daripada perikop kita ini adalah sebenarnya di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 9. Di mana di situ Paulus menjelaskan mengenai apa sebetulnya kehendak Allah dan arahan Allah terhadap kita sebagai pengikut Kristus. Ini adalah topik kita dalam sel group di bulan Januari di rumahnya Mbak Evelyn. Kita belajar dari Roma 12 ayat 1 sampai 8 bahwa kehendak Allah adalah agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, tidak bercela. Dan bagaimana cara mencapai itu? Ada arahan yang dijelaskan di dalam perikop tersebut. Yaitu dengan apa? Dengan menggunakan karunia Tuhan dan talenta yang diberikan Tuhan bagi tubuh Kristus. Ya, dengan apa lagi? Dengan tidak menganggap diri kita penting, tinggi, ya, tetapi mengikuti kesederhanaan sebagai orang yang beriman. Dan dengan tidak menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budi kita. Itulah yang menjadi dasar kemudian di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21 dijelaskan lebih detail oleh Paulus bagaimana kita bisa membangun hubungan yang kuat. Mari kita lihat. Di ayat yang 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi membangun hubungan yang kuat itu dimulai dari diri sendiri. Dengan cara mengasihi dengan tulus, ya, mengasihi dengan sejati, bukan mengasihi dengan pura-pura. Tapi ini tidak berarti bahwa kita hanya bisa membangun hubungan yang kuat setelah kita terlebih dahulu mencintai diri sendiri. Karena banyak sekarang anggapan ya bahwa kita hanya bisa mencintai orang lain, mengasihi orang lain setelah kita mencintai diri sendiri.
Ya, banyak sekali artikel-artikel di media massa ataupun di internet yang mengatakan artikel-artikel yang self-help gitu loh, self-improvement psikologi. Banyak yang bilang begitu. Kamu tidak bisa, cintai dirimu sendiri sebelum kamu mengasihi orang lain. Ya, ini disebutkan oleh Paulus, tidak. Ya, kita pertama harus mencintai orang dengan tulus dan bukan pura-pura, dengan sejati. Nah, yang berikutnya dikatakan mencintai, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Untuk membangun hubungan dengan kasih, kita tidak cuma menghindari yang jahat. Kita diajarkan Paulus menjauhi yang jahat. Kalau teman-teman pernah atau sering mendengar, ya, ada ajaran agama lain yang bilang bahwa kita sebaiknya itu lebih baik menghindari kemudaratan, ya, daripada mengejar kebaikan. Paulus nggak bilang gitu. Kalau kejahatan kamu harus jauhi, kebaikan itu harus kamu lakukan. Nah, mudah sekali saudara-saudara untuk menolak kejahatan yang kasat mata. Kita mudah sekali menolak terorisme, kita mudah sekali menolak kejahatan terhadap anak-anak, kita menolak banyaklah kejahatan yang kasat mata, ya, KDRT, semua itu kasat mata dan kita dengan mudah bisa menolak. Tetapi kejahatan atau hal-hal jahat yang sifatnya personal tidak semudah itu menolaknya. Kita tidak semudah itu bisa saya menolak egoisme, saya menolak materialisme, saya menolak narsisisme, saya menolak kepentingan kesenangan diri pribadi. Itu nggak mudah. Yang kasat mata gampang kita bilang saya menolak untuk mengikuti apa yang dikatakan Paulus. Nah, bagaimana sekarang kita bisa menjauhi untuk membangun hubungan yang baik ini, hubungan yang kuat ini, kita bisa menjauhi hal-hal yang jahat dan melakukan kebaikan. Di tengah zaman sekarang ini di mana kehidupan spiritual itu banyak digerus, ya, oleh modernisasi, banyak sekali distraksi untuk kita bisa membangun hubungan yang kuat ini. Buat saya ini adalah kewajiban kita untuk bisa membangun disiplin rohani dan terlibat di dalam kegiatan fellowship di dalam persekutuan orang-orang percaya. Hanya dengan itu kita bisa membangun hubungan yang kuat. Kita memahami apa yang dikehendaki Allah dengan membaca firman-Nya dan terlibat dalam fellowship sesama orang-orang percaya. Nah, antara mengasihi secara tulus dan tidak pura-pura dengan menjauhi yang jahat, itu terkadang ada ketegangan, saudara-saudara. Maksud saya begini, kita boleh saja menjauhi kejahatan, ya, menolak hal-hal yang jahat. Tetapi bukan berarti kita tidak mengasihi pelaku kejahatan itu sendiri. Bukan berarti kita menolak untuk mengasihi orangnya. Ngerti nggak? Sebagai contoh, saya punya adik perempuan, ya, menikah dengan seorang muslim. Saya menolak perbuatannya. Saya menolak keputusannya untuk menikah dan akhirnya ikut ke masjid, ikut lebaran segala macam dengan suaminya. Saya menolak perbuatan, tapi saya tetap mengasihi dia dan mendukung dia dan keluarganya. Dan saya bersyukur bahwa sikap tersebut juga diamini, diikuti oleh kami kakak beradik dan kami anak beranak gitu. Jadi itu ada ketegangan antara mengasihi dengan menolak apa yang jahat. Kita harus bisa membedakan. Jadi membangun hubungan
Yang kuat itu dimulai dengan diri sendiri dan harus bisa membedakan antara apa yang jahat dan orangnya yang antara orang dengan pelaku, antara pelaku dengan perbuatan kejahatannya. Lalu di ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dengan memberi hormat. Nah, di sini Paulus bicara tentang membangun hubungan yang kuat dengan sesama pengikut Kristus. Sama kita orang-orang beriman. Ya. Karena kita ini bukan hanya anggota keluarga inti kita. Kita bukan hanya anggota keluarga ayah, anak, paman, bibi, atau kita adalah bagian dari keluarga Kristen. Ya. Nah, itu yang menjadi fokus daripada Paulus sekarang di dalam ayat yang ke-10 ini. Dan Paulus mengajarkan bagaimana kita harus mengasihi mereka sebagaimana kita mengasihi keluarga kita sendiri. Nah, di dalam hubungan yang didasari kasih, dalam hubungan tidak didasari kasih, orang-orang itu akan selalu cenderung mendahulukan kepentingannya sendiri. Merasa ingin lebih diutamakan daripada yang lain. Merasa ingin didahulukan daripada yang lain. Apa yang diajarkan Paulus di sini, jangan lakukan itu. Ya. Kamu harus saling mendahului sesama saudaramu. Kalau kita ingin membangun hubungan yang kuat berdasarkan kasih. Tapi ini bukan berarti kita harus selalu mengiyakan apa yang diinginkan oleh saudara-saudara kita seiman. Karena terkadang apa yang mereka inginkan itu mungkin nggak betul gitu ya, mungkin mereka menuntut sesuatu yang jahat mungkin ya, yang harus menjadi kewajiban kita untuk mengingatkan. Ya, jadi di sini Paulus mengajarkan bagaimana kita mengasihi, membangun hubungan yang kuat dengan saudara seiman dengan saling mengutamakan. Tetapi tidak berarti bahwa kita harus selalu mengiyakan. Karena kadang-kadang keinginan saudara seiman kita itu sesuatu yang tidak betul. Nah, kita membangun hubungan dengan saudara seiman dengan saling mengasihi seperti saudara kandung, saling mendahulukan kepentingan, tetapi juga harus mengutamakan apa yang terbaik bagi mereka. Tidak semata-mata mengikuti apa yang mereka inginkan. Nah, di dalam ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lalu yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, membangun hubungan yang kuat berdasarkan kasih itu bukan sprint. Ya. Ini maraton. Yang hasilnya mungkin akan terwujud mungkin di akhir hidup kita. Kalau kita hanya pakai perspektif jangka panjang untuk membangun hubungan yang kuat, percayalah, kita akan lelah, kita akan kecewa ketika apa yang kita ingin harapkan dalam hubungan tersebut tidak segera terwujud. Ya, ini adalah sebuah perjalanan jangka panjang. Jadi kita harus memiliki perspektif jangka panjang dan menyadari bahwa bagian kita dalam membangun hubungan yang kuat itu adalah apa? Menanam, menyirami. Tapi apakah hubungan yang kuat tersebut akan betul-betul berbuah, itu adalah bagian Tuhan. Sekali lagi, membangun hubungan yang kuat mensyaratkan sebuah perspektif jangka panjang, tidak instan. Kita semua pasti pernah mengalami ya membangun hubungan yang penuh tantangan, ya baik dengan teman, mungkin dengan pasangan, dengan siapapun, rekan kerja, ya. Dan ketika harapan kita terhadap orang lain itu tidak terwujud, kita merasa kecewa.
Tapi Paulus di sini mengajarkan kita untuk apa? Untuk tetap bersukacita dalam usaha kita membangun hubungan. Untuk tetap bersabar dalam membangun hubungan. Untuk tetap berdoa dalam membangun hubungan. Karena memang membangun hubungan itu kita semua mengalami tidak selalu mulus, penuh tantangan. Saya mau kasih ilustrasi, jadi di suatu musim dingin yang sangat-sangat dingin, lebih dingin daripada musim dingin di Kuwait, itu banyak hewan mati karena hipotermia. Lalu terlihatlah sekelompok landak, tahu landak ya? Landak yang kelihatan sedang berkumpul dan saling mendekatkan diri satu sama lain. Karena mereka ingin mengatasi udara dingin ini. Tetapi begitu mereka saling mendekat satu sama lain, mereka tertusuk oleh duri landak di kiri kanannya. Nah, beberapa landak itu kemudian memilih menghindari tusukan itu, menyendiri sampai akhirnya apa? Mati kedinginan. Nah, landak-landak yang tersisa ini harus membuat keputusan. Apakah saya bertahan merasakan sakit duri teman saya, tapi mendapatkan kehangatan dari kedekatan saya dengan dia, atau menjauh supaya saya tidak disakiti, saya tidak tersakiti oleh duri tersebut. Yang terjadi apa? Mereka tetap akhirnya mendekat, menahan tusukan duri landak-landak di sekitarnya. Menahan tusukan duri teman-temannya. Supaya bisa menerima udara hangat dari tubuh teman-teman. Dengan cara itulah mereka melampaui musim dingin tersebut. Jadi buat saya ini sungguh menggambarkan ya bahwa membangun hubungan yang kuat, terutama dengan sesama kita saudara seiman, itu bukanlah membangun hubungan dengan orang yang sempurna, yang tidak punya cacat, yang selalu baik gitu loh. Enggak. Akan adanya kita tertusuk oleh duri mereka. Tapi kita diajarkan oleh Paulus untuk tetap saling mendahului, saling mengutamakan. Sama seperti kemudian kita lihat apa yang dialami oleh landak tersebut. Nah, di dalam ayat yang ke-13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Nah, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Orang-orang kudus. Di dalam perjanjian baru, jemaat mula-mula itu sangat memberikan perhatian kepada janda-janda, yatim piatu, para pekerja Tuhan, orang-orang asing yang teraniaya. Buat saya itulah yang dimaksudkan oleh Paulus di sini ketika dia menyebut orang-orang kudus. Nah, terhadap orang-orang kudus ini yang Paulus katakan adalah apa? Bantulah dalam kekurangan, usahakanlah dirimu selalu memberikan tumpangan. Jadi inilah yang dimaksud oleh Paulus sebagai orang-orang kudus ya. Dan kita dianjurkan oleh Paulus untuk membantu mereka di dalam kebutuhan dan kekurangan mereka. Sebetulnya Yesus juga mengajarkan hal yang sama tentu saja. Di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 46, Yesus mengajarkan agar kita memperlakukan orang-orang yang lapar, yang haus, yang telanjang, sakit, atau dalam penjara, ya, sebagaimana kita memperlakukan dia. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 8, Yohanes menguji orang-orang Kristen yang menunjukkan keramah tamahan terhadap orang-orang asing yang bekerja untuk kebenaran Tuhan. Nah, untuk membangun hubungan dengan kasih dengan orang-orang ini,
Paulus menganjurkan kita untuk membantu dengan apa? Dengan memenuhi kebutuhan mereka. Artinya membantu dengan harta benda. Membantu mereka dengan memberikan tumpangan. Artinya apa? Jadi kalau di zaman dulu itu banyak orang karena belum ada hotel, belum ada apa ya, dalam perjalanan jalan jarak jauh, dari waktu ke waktu mereka butuh tempat untuk menumpang gitu. Artinya orang yang ditumpangi itu harus membuka rumah buat orang yang ingin mereka bantu memberikan tumpangan ini. Ya. Nah, dua hal ini, harta benda dan membuka rumah, itu adalah buat kita orang modern zaman sekarang, itu hal yang apa ya, yang pribadi sifatnya. Ada privacy di situ. Harta benda kita usahakan itu untuk apa? Untuk kebutuhan kita di masa yang akan datang. Mungkin anak-anak kita mau sekolah atau apalah, nanti kita hari tua nggak ada pekerjaan, kita punya tabungan. Personal itu. Membuka rumah apalagi, ya, buat beberapa orang itu sangat ada semacam gangguan gitu terhadap privacy dengan membuka rumah. Karena mungkin beberapa orang tahu bahwa ternyata di rumah dengan di luar rumah orangnya sifatnya berbeda mungkin, ya. Tapi itulah yang diajarkan Paulus terhadap orang-orang kudus. Bantulah kebutuhan mereka dan berikan mereka tumpangan. Kita juga makan mesti hati-hati, saudara. Bahkan meskipun kita melakukan itu, ya, bahwa kita membantu orang-orang kudus dengan, maksudnya yatim piatu yang segala macam tadi, dengan harta benda kita, meskipun kita membuka rumah kita harus hati-hati juga dengan apa sebetulnya motivasi kita. Betulkah untuk melakukan apa yang diajarkan Paulus di sini? Atau kita simply wants to impress people dengan harta benda kita? Kita ingin want to impress people dengan rumah kita dan apa yang kita miliki di rumah kita. Ya, lalu yang berikutnya, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saya mau cerita sedikit soal penganiayaan ini, supaya ada konteksnya. Jadi waktu surat ini ditulis, belum terjadi penganiayaan terbesar yang pernah dialami oleh orang Kristen. Penganiayaan terbesar yang pernah dialami orang Kristen itu adalah terjadi di zaman Kaisar Nero, ya, Kaisar Romawi, sekitar tahun 56 sampai 58 Masehi. Jadi Kaisar Nero ini mengkambing hitamkan orang-orang Kristen dalam kejahatan dia ketika dia membakar hampir sebagian besar kota Roma. Nah, orang-orang penduduk Roma pada saat itu sangat menderita karena kebakaran tersebut. Apinya disulut oleh Kaisar Nero. Tapi yang dikambing hitamkan oleh Kaisar Nero adalah orang-orang Kristen. Dan kebetulan penduduk Roma saat itu memang agak sentimennya negatif terhadap orang Kristen. Penduduk Roma itu melihat orang Kristen itu orang-orang yang percaya tahyul. Percaya ada orang mati, hari ketiga bangkit dari kubur. Buat mereka itu tahyul. Dan mereka karena sudah punya sentimen negatif tersebut, kemudian dibakar, dihasut oleh Kaisar Nero ini, mereka melakukan penganiayaan yang sungguh-sungguh kejam dan brutal. Ya, orang dilempar ke dalam api, dijadikan makanan binatang buas, ya, disalib dan sebagainya. Dan itulah awal mula penganiayaan. Itu berlangsung lama. Sampai sekitar 350 tahun setelah itu terjadi penganiayaan sporadis terhadap orang Kristen. Itu semua baru selesai setelah Roma menganut Kristen sebagai agama resmi di zaman Kaisar Konstantinus. 3,5 abad, sama seperti kita dijajah oleh Belanda.
penganiayaan yang dialami oleh orang Kristen seperti itu. Nah, sebenarnya ajaran untuk berkati siapa yang menganiaya kamu, ya, berkatilah dan jangan mengutuk, ini bukan hanya dari Paulus. Kita tahu bahwa Yesus dalam khotbah di bukit juga mengajarkan yang hal sama, ya, agar kita berdoa kepada mereka yang menganiaya kita, untuk mengampuni agar kita bisa diampuni. Bahkan dia di kayu salib dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Stefanus juga menyebutkan yang sama ketika dia dilempari sampai mati. Dia bilang janganlah timpakan dosa ini kepada mereka. Petrus juga mengajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang berbeda di sini adalah apa? Paulus ini dalam hal penganiayaan, dia pernah jadi pelaku dan penderita. Dia adalah pelaku penganiayaan terhadap orang-orang Kristen waktu namanya masih Saulus. Dia kemudian menjadi objek penderita penganiayaan setelah dia diselamatkan oleh Yesus, oleh Tuhan. Jadi ketika dia bilang ini, bobotnya itu berbeda gitu loh. Karena ini bukan cuma diilhami oleh Roh Kudus, tapi dia secara personal mengalami dua-duanya. Makanya ketika dia bilang, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Dia tahu apa artinya itu dari dua sisi, sebagai penganiaya atau sebagai yang dianiaya. Saya punya cerita singkat ini. Jadi anak buah dari anak buah saya, hebat ya, saya punya anak buah yang punya anak buah. Masih muda orangnya, ya, orang India. Jadi dalam sebuah ada telepon conversation, ya, ada antara dia dengan rekannya. Rekannya ini orang Rusia. Rupanya ada semacam, ya biasalah, ada perkataan-perkataan yang dianggap keras dan tidak patut lah oleh anak buah saya ini. Dia lapor ke saya. Aku nggak mau lagi bicara sama orang itu, kata dia. Saya teringat ayat ini. Calm down, ya kan? Maafkan dia. Jangan kau mengutuk dia, jangan kau musuhi dia. Ini kita semua kerja di sini. Don't take it personal. Akhirnya dia kembali mau bekerja dengan orang tersebut. Nah, yang berikutnya ini sudah kita bahas berkali-kali mungkin dalam sel grup kita. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ada beberapa sudut pandang di sini, teman, buat saya di antara keduanya ini, saya pernah sampaikan juga bahwa lebih mudah kita menangis berempati dengan mereka yang sedang menangis, yang sedang berduka cita. Karena buat mereka butuhkan itu. Mereka sedang mengalami sesuatu yang tidak kurang menyenangkan, mereka butuh ada orang yang mendukung mereka. Tidak begitu dengan orang yang sedang bersuka cita. Rasa sukacitanya tidak akan berkurang kalau kita tidak sama-sama bersuka cita dengan mereka. Kalaupun kita bersuka cita dengan mereka, terkadang itu mungkin kurang tulus. Karena dalam hati kita merasa, kok dia yang dapat rezeki itu kan. Dia bersuka cita karena promosi misalkan. Kita bilang congratulations, tapi dalam mata kita, kenapa bukan aku yang dapat promosi? Bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, bagi saya sungguh-sungguh menuntut latihan, menuntut pembiasaan diri, agar bisa mendarah daging sebagaimana kita dengan cepat merasa empati dengan orang yang berduka cita. Juga kita lihat di sini bahwa terhadap orang yang Paulus bilang menangislah dengan orang yang menangis. Mungkin Paulus mau bilang juga di sini bahwa
ketika ada orang yang kemalangan, janganlah kamu serta-merta langsung berkhotbah kepada orang tersebut. Janganlah kamu serta-merta langsung menganggap bahwa orang itu butuh diajari prinsip dan paham bahwa semua itu ada bagian dari rencana baik Tuhan. Mungkin yang dikatakan Paulus ini cukup menangislah dengan mereka. Dampingi mereka, dan jangan selalu kemudian menganggap bahwa orang ini perlu dikhotbahi tentang bagaimana melampaui masa-masa sulit. Kemudian di ayat yang ke-16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, sehati sepikir, membangun hubungan dengan kasih, mengutamakan kepentingan bersama. Ya. Bukan mementingkan diri sendiri. Membangun hubungan yang kuat dalam kasih adalah berada di dalam harmoni. Ya. Apapun keragaman kita, apapun mungkin kita punya perbedaan dengan orang lain dari suku, perbedaan dalam hal kedudukan, perbedaan dalam hal pendidikan, apapun itu. Kita mesti mengutamakan kepentingan bersama. Tetapi ini tidak bilang bahwa kita harus mengharuskan kita untuk selalu setuju tentang apapun. Bagi saya mengartikan ini bahwa kita dianjurkan untuk mencari dan mencapai persetujuan. Sehati sepikir. Membangun hubungan dengan kasih juga mensyaratkan adanya apa? Kerendahan hati. Jangan anggap dirimu pandai. Kalau kamu menganggap dirimu paling pandai, paling pintar, nggak akan kamu punya hubungan yang baik dengan siapapun. Ya, jangan anggap dirimu pintar, bahwa setiap ada sudut pandang yang berbeda, kamu akan bilang nggak bisa, harus begini, harus begitu. Ya. Janganlah kamu memikirkan perkara yang tinggi. Arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana, janganlah menganggap dirimu pandai. Tinggi hati itu semua resep untuk menghancurkan hubungan. Yesus adalah contoh yang paling tepat, ya. Bagaimana dia merendahkan diri. Yesus tidak menganggap bahwa kesetaraannya dengan Allah adalah sesuatu yang harus dia pertahankan. Enggak. Dia malah merendahkan diri, mengambil rupa sebagai manusia. Bayangkan itu. Dia mengambil rupa sebagai manusia sampai akhirnya apa? Mengorbankan diri di kayu salib. Jadi janganlah anggap dirimu pintar, janganlah anggap dirimu tinggi. Lihatlah Yesus yang sudah paling tinggi, tapi dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan. Yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kalau kita di ayat 9 tadi sudah bilang bahwa kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, maka di sini sudah otomatis kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebetulnya ini hal yang serupa yang disampaikan oleh Paulus di ayat ke-14 sebelumnya. Di mana dia bilang, berkatilah orang yang melakukan kejahatan kepada kamu dan jangan mengutuk. Mulai dari sini, ayat 17 ini sampai seterusnya, ya. Di sini sebetulnya Paulus sedang menginspirasi kita untuk bagaimana membangun hubungan yang kuat berdasarkan kasih dengan orang-orang yang jahat kepada kita, dengan musuh-musuh, orang-orang yang memusuhi kita. Kita lihat logikanya. Mulai dari mengasihi diri sendiri, bagaimana membangun hubungan dengan orang-orang seiman, hubungan dengan orang-orang kudus, dan mulai dari sini berikutnya kita akan lihat Paulus
menginspirasi kita bagaimana hubungan dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang memusuhi kita. Ya. Dia katakan di dalam ayat ke-18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Paulus mengajarkan berdamailah dengan semua orang, tapi ada dua klasifikasi. Ya. Sedapat-dapatnya dan kalau itu bergantung padamu. Artinya apa? Kalau memungkinkan, hiduplah berdamai dengan semua orang. Ya, kalau itu berada di dalam bergantung kepadamu dan sedapat-dapat. Karena apa, saudara? Selalu saja akan ada orang-orang yang tidak ingin hidup berdamai dengan kita. And it is not our fault. Ya, sedapat-dapatnya bangunlah hubungan berdamai dengan mereka. Tapi selalu aja ada orang yang akan seperti itu. Tidak mau berdamai dengan kita. Ya. Di sini Paulus membantu kita untuk apa? Untuk melakukan bagian kita untuk menciptakan perdamaian tersebut. Tapi kita tidak boleh berkecil hati ketika perdamaian itu tidak kunjung terwujud karena orang itu memang tidak mau berdamai. Bagian kita adalah selalu mendoakan, selalu mengusahakan sedapat-dapatnya. Jika itu tergantung kepada kita, mari lakukan apa yang kita bisa lakukan untuk berdamai. Apakah perdamaian akan terwujud? Itulah kedaulatan Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Untuk membangun hubungan, bahkan dengan musuh kita, Paulus mengajarkan untuk tidak membalas dendam. Karena membalas kejahatan orang terhadap kita adalah bagian Tuhan. Biarin aja, biar Tuhan yang balas. Sebetulnya di sini Paulus menyitir apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa di dalam Ulangan 32 ayat 35. Hakkulah dam-dam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari ini bencana bagi mereka telah dekat dan akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Saudara-saudara, sudah 3 kali sepanjang apa yang kita baca, Paulus mengatakan untuk tidak membalas kepada mereka yang jahat. Di ayat yang ke-14, ya, terhadap yang jahat, kita jangan membalas, jangan mengutuk tapi memberkati. Ayat ke-17 tadi, dan sekarang ayat yang ke-19. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa sampai 3 kali Paulus? Karena ini sungguh, kita semua pernah mengalami, ini sungguh-sungguh tidak gampang. Bagaimana tetap kita bisa bahkan mau membangun hubungan yang kuat dengan orang yang memusuhi kita. Makanya sampai 3 kali dibilang oleh Paulus. Jangan membalas kejahatan. Jangan mengutuk mereka, berkati mereka. Dan jangan membalas dendam. Respon alamiah kita sebagai manusia yang masih dikuasai kedagingan adalah membalas dendam ketika ada orang yang berlaku jahat terhadap kita. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Paulus jika kita ingin membangun hubungan dengan mereka. Kecuali kita memang tidak ingin membangun hubungan, ya kita ingin ya tetap aja bermusuhan. Ya, itu lain soal. Di ayat yang ke-20, tetapi jika seterumu lapar, ya seteru tahu ya, musuh. Jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Dan yang terakhir ayat ke-21, janganlah kamu
kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, Paulus mengajarkan kita untuk menolong musuh kita dengan memberikan apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka haus, kasih minum. Kalau mereka lapar, kasih makan. Ya, dia menggunakan makanan dan minuman sebagai metafor untuk menolong seteru kita, musuh kita. Lagi-lagi di sini sebenarnya Paulus mengutip Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Jika seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbulkan bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Apa arti menimbulkan bara api di atas kepala? Pada zaman itu, saudara, waktu api di dalam rumah itu mati, itu sangat sulit untuk menghidupkannya kembali. Maka yang dilakukan adalah ibu-ibu itu akan membawa bara api yang ditaruh di dalam tungku, ya, di dalam wadah itu, untuk kemudian dibagikan, dibawa kepada rumah yang apinya mati. Ya. Nah, ungkapan menimbun bara api di kepalanya ini kemudian artinya apa? Itu seperti menimbulkan rasa rikuh, rasa apa ya? Rasa nggak enak ya. Riwah kali apa ya? Menimbulkan rasa malu kepada orang yang memusuhi kita, karena kita justru datang memberikan apa yang dia butuhkan. Dengan harapan apa? Dengan harapan dia kemudian tidak memusuhi kita lagi, ya, bersama-sama dengan kita. Itulah yang dikatakan di sini. Nah, dengan menolong musuh kita, memberikan apa yang mereka butuhkan, itulah caranya kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini bagaimana cara memperlakukan, ini sedikit anekdot, bagaimana cara memperlakukan seteru adalah sesuatu yang sangat khas di dalam ajaran Kristus. Jadi ada anekdot, ya, ada kisah konon, entah benar entah tidak ini. Teman-teman pernah dengar namanya Nikita Khrushchev. Ya, ini pimpinan Partai Komunis, ya, penganut kepercayaan komunis, garis keras kepercayaan komunis. Pernah jadi Perdana Menteri Rusia, Uni Soviet waktu itu. Jadi dia bilang, jadi ini sangat memahami betapa uniknya kepercayaan orang Kristen ini. Dia bilang, kalau kamu menampar muka pipi kiri orang Kristen, mereka diajarkan untuk memberikan pipi kanannya. Kata si Khrushchev ini. Kalau kamu cubit pipi saya akan pukul mukamu sampai kepalamu lepas. Itulah dia ingin kontraskan perbedaan antara bagaimana orang Kristen melihat musuh dengan apa yang diyakini bagaimana kita harusnya memperlakukan musuh. Jadi sebagai penutup, saya ingin merangkum apa yang sudah kita bahas. Membangun hubungan dengan kasih itu dimulai dengan diri sendiri. Mengasihi dengan tulus, sejati, tidak munafik, tidak pura-pura. Ya. Dan sebagai bagian dari keluarga Allah, keluarga Kristen, kita mengasihi, membangun hubungan dengan saudara-saudara kita seiman, dengan mengasihi mereka sebagaimana kita mengasihi saudara sedarah kita. Terhadap orang-orang kudus, orang-orang yang sedang orang janda-janda, anak yatim dan sebagainya tersebut, orang-orang terutama untuk orang-orang pekerja Tuhan yang sedang dalam perjalanan misi dan sebagainya,
kita diajarkan Paulus membangun hubungan dengan mereka dengan memenuhi kebutuhan mereka, dengan membuka rumah, dengan memberi tumpangan. Tetapi ingat, ketika kita melakukan itu, kita harus waspada dengan motivasi kita, bahwa kita memang melakukannya atas dasar kasih dan pelayanan, bukan untuk memberikan kesan kepada orang-orang lain. Nah, bahkan kepada musuh, orang yang berbuat jahat kepada kita, kita diajarkan untuk memberkati mereka, menolong mereka, bukan untuk mengutuk mereka. Kita diajarkan untuk apa? Mengusahakan perdamaian sejauh mana yang kita bisa. Dan untuk tidak melakukan balas dendam, tetapi justru membalas kejahatan mereka dengan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sudah dengarkan firman-Mu, Bapa beri kami kekuatan, beri kami kemampuan Bapa untuk mengasihi dengan tulus, untuk menjauhi apa yang jahat, untuk melakukan apa yang baik. Bantu kami Tuhan untuk hidup seia sekata, harmonis dengan saudara-saudara seiman kami, dengan keluarga kami. Bapa, mungkin di saat-saat sulit dalam membangun hubungan, berilah kami kesabaran. Mampukan kami untuk memberikan bantuan, memberikan memenuhi kebutuhan orang-orang lain, orang-orang yang telah Kau percayakan Bapa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Jauhkan kami dari niat balas dendam, bimbing kami untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Biarlah kasih kami tulus, sukacita kami tidak tergoyahkan, dan harapan kami tetap teguh. Dan dalam segala hal Bapa, biarlah kami selalu bertekun dalam doa-doa kami kepadamu. Di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin.